saya akan memandu acara untuk pemetaan aset SD Negeri 22 Karangmuli tahun 2022. Next. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak sekalian, di sini pemetaan aset atau sumber daya sekolah ini digunakan untuk kepentingan sekolah nantinya, di mana dalam pemetaan aset itu terdiri dari 7 modal, yaitu yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal politik, modal finansial, dan juga modal agama dan budaya. Next. Nah, di sini pada modal manusia, sini kita energi 22 Karangmuli ini terdiri atas 17 orang, di mana terdiri dari 8 orang guru ASN, ada 3 orang P3K, 3 orang PHL, 1 orang ibu TU PHL, dan 1 orang penjaga sekolah atau wajib statusnya honorer, dan 7 orang guru di sini bersertifikat pendidik. Jadi guru di SD Negeri 22 Karangmuli ini sudah 7 orang yang memiliki sertifikat pendidik. Terus ada 4 guru calon guru penggerak dan juga jumlah siswa yang berjumlah 250 orang pada tahun 2022. Next. Nah, strategi pemanfaatan untuk sekolah ini yaitu bisa ibu bapak lihat di sini, di mana nanti kepala sekolah yang akan menilai sebagai manajer sekolah, pendidik atau guru nanti akan betul-betul mengarahkan dan juga mendorong siswa dalam mengembangkan diri, mengikuti kegiatan lomba ataupun membina siswa-siswanya. Kemudian murid sebagai pelajar nanti akan mendapatkan fasilitas yang sama untuk menerima dan mengembangkan ilmu di akademik dan non-akademik. Kemudian pada tenaga pendidik atau pegawai sebagai pendidik atau pegawai di bidang IHT, workshop, dan juga lain-lainnya. Dan selanjutnya kita juga ada komite yang mewakili orang tua, yaitu akan berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah, serta kita juga ada pengawas sekolah sebagai sumber untuk pengembangan mutu pendidikan dan memberikan penilaian supervisi serta pengarahan untuk sekolah. Nah, modal kedua di sini adalah modal sosial. Modal sosial ini SD Negeri 22 Karangmuli ini adalah sekolah dasar yang terletak di antara 3 sekolah, yaitu ada SD Negeri 20 Karangmuli, SD Negeri 29 Karangmuli, dan SD Negeri 13 Karangmuli. Nah, di sini kemudian SD Negeri 22 Karangmuli ini bekerja sama dengan Puskesmas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta kepolisian. Nah, di sini strategi pemanfaatannya bagaimana? Nah, karena letak SD 22 Karangmuli ini terletak dalam kawasan komplek 3 SD, jadi ada 4 SD, maka di sini saling berkolaborasi antar satuan pendidikan. Kemudian kerjasama dengan puskes, nantinya siswa-siswa ini akan mendapatkan pelayanan kesehatan dari tim medis puskesmas. Di sini kita bekerja sama dengan puskesmas Sukajadi. Kemudian kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka sekolah akan mendapatkan dengan cepat informasi apa yang nantinya yang update tentang pendidikan. Kemudian kalau dengan pihak kepolisian, di sini untuk meningkatkan rasa aman dan murid dan guru. Misalnya pada saat ada vaksin COVID, di sini ada juga dari Bagi Dimas. Nah, ini akan datang untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang akan divaksin. Jadi sekolah yang nanti murid juga seperti itu. Kemudian pada modal yang ketiga yaitu modal fisik. Di sini ada bangunan, ada infrastruktur. Pada bangunan SD Negeri 22 Karangmuli terdiri dari 6 ruangan kelas ini, kemudian 1 ruang guru, 1 ruang kantor, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKM, dan juga 6 kamar mandi. Cukup banyak untuk kamar mandi Bapak ya. Jadi siswa tidak terlalu lama mengantri. Kemudian pada infrastruktur atau sarana prasarana ada 3 laptop yang dimiliki yang digunakan oleh BU. Kemudian
ruangan kelas. Next. Nah, bagaimana strategi pemanfaatannya? Nah, di sini untuk bangunan agar lingkungan sekolah dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara kondusif. Jadi kita sudah cukup ini ada 6 ruangan. Kemudian lingkungan di sekitar sekolah ini dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ada lapangan anak-anak bisa bermain. Kemudian memfasilitasi kegiatan sekolah baik kegiatan outdoor maupun indoor. Jadi mulai di dalam ruangan kelas anak-anaknya ataupun di luar kelas. Kemudian tersedianya jaringan wifi di sekolah bermanfaat bagi proses pembelajaran yang berbasis IT. Jadi di sini untuk ajaran baru ini kita sangat menggunakan sekali IT untuk pembelajaran. Maka alhamdulillah SD Negeri 22 Pramulis sudah ada wifi-nya sehingga bisa langsung terkoneksi dengan internet. Dan juga di sini sarananya untuk mencari sumber belajar baik bagi guru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Next. Ini modal yang keempat. Modal keempat ini adalah lingkungan alam. Modal lingkungan alam sebagaimana kita tahu di Negeri 22 Provinsi ini terletak di Jalan Kapten Abdullah. Jadi di sini di Kelurahan Brawijaya Provinsi Timur sangat tidak dekat dengan jalan utama. Jadi udaranya cukup bersih, aman dari kendaraan. Jadi di sini di SD Negeri Provinsi ini ada tersedia beberapa pohon, kemudian ada taman di depan kelas. Jadi suasananya cukup kondusif dan juga ada lapangan yang cukup luas sehingga anak-anak bisa bermain dengan senang di luar. Selalu strategi pemanfaatannya yaitu lingkungan alam di sekitar sekolah ini sebagai budidaya atau sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi siswa, baik itu lapangannya, taman dan lain-lainnya. Next, yang kelima yaitu ada modal politik. Jadi di sini modal politik sama ini bekerja sama dengan pihak puskesmas, komite, kepolisian dan juga penerbit. Di mana pada pihak puskesmas di sini anak-anak akan mendapatkan layanan kesehatan. Pada komite ini akan menyukseskan program belajar. Jadi pihak sekolah berkolaborasi bekerja sama dengan orang tua yang diwakili oleh komite. Kemudian kepolisian ini mengupayakan adanya sosialisasi baik itu vaksin ataupun adanya kegiatan yaitu polisi cilik yang sedang digadang-gadangkan dari pihak kepolisian untuk anak-anak. Kemudian adanya kerjasama dengan penerbit. Di sini sekolah akan bekerja sama dengan penerbit dalam pengadaan buku pelajaran murid yang update untuk pembelajaran sesuai dengan kurikulum saat ini. Selanjutnya ada modal finansial atau keuangan. Di sini SD dana yang didapat dari Negeri 22 Muli ini hanya satu sebenarnya yaitu dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Nah, strateginya ini pihak sekolah menyusun RKAS dengan skala prioritas yang perlu. Kemudian adanya mengajukan proposal undang dan lainnya mungkin kalau ada perbaikan sekolah yang besar menggunakan proposal ajuan proposal undang. Nah, ini untuk pengembangan dan perbaikan buku sekolah. Next. Yang terakhir ini adalah modal agama dan budaya yang sangat penting bagi kita ya ibu bapak-bapak ya. Di sini ada kegiatan upacara. Jadi misalnya peringatan HUT RI, HUT PGRI, HUT Kota Pramulis, perayaan Hari Besar Agama. Nah di sini aset yang sangat kuat yaitu Negeri 22 Pramulis dalam mengembangkan budaya-budaya. Kemudian di sini ada juga guru pendidikan agama Islam yang sudah berpendidikan S1, bersertifikat pendidik dan juga merupakan calon guru penggerak. Nah di sini siswa juga merupakan aset dalam model agama. Siswa yang bisa membaca Al-Quran, siswa berprestasi dalam NCCI, dan tentunya seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ini merupakan aset agama untuk SD Negeri 22 Pramulis. Next. Di sini strategi pemanfaatannya adalah budaya yang ada di masyarakat di sekitar ini diterapkan di sekolah sebagai salah satu upaya membentuk karakter siswa kita. Jadi pembentukan
di setiap kelasnya yang nantinya akan meningkatkan minat baca siswa. Next. Nah, di sini kenapa kami memilih pojok baca atau literasi sebagai program dalam pembuatan program kami ini, yaitu karena semakin meningkatnya, seperti yang kita tahu nih Bapak ya, teknologi ini semakin meningkat. Saat ini murid-murid itu lebih suka bermain gadget daripada membaca, sehingga minat baca siswa ini kurang sekali. Banyak sekali siswa yang kurang mau membaca, mereka lebih suka bermain gadget saja. Nah, disinilah guru membuat terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat baca murid ini, yaitu dengan memanfaatkan pojok baca. Ini akan meningkatkan minat baca siswa, dan tentu saja nantinya kalau siswa sudah meningkat minat bacanya, akan meningkatkan prestasi siswa tersebut. Nah, tujuannya apa? Program ini dapat meningkatkan minat baca murid dan juga menciptakan interaksi positif antar murid. Jadi di sana kita akan membangun sosialnya juga. Nah, mengapa memilih rencana atau program pojok baca? Karena yang pertama, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan minat baca mereka. Karena kita tidak tahu apa yang disukai murid. Nah, di sini yang kedua, untuk mengatasi kesulitan siswa dalam membaca. Jadi semakin sering kita melakukannya, akan terbiasa, maka akan meningkatkan kemampuan dalam membaca. Lalu meningkatkan kepemimpinan, kerjasama, interaksi positif bagi murid di sekolah. Nanti di pojok baca mereka akan saling berkomunikasi. Jadi sosialnya akan meningkat. Kemudian memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan jiwa kepemimpinannya melalui literasi. Next. Nah, di sini kita mempunyai dalam pemanfaatan pojok baca ini punya 3 strategi. Yang pertama, strategi rutin, strategi terjadwal, dan strategi spontan. Kalau rutin, yaitu tadi kita akan melaksanakan literasi ini 10 menit sebelum kegiatan KBM. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar, anak-anak silakan membaca di pojok baca. Kemudian terjadwal itu kita bagi 2 kali dalam seminggu, jadi tidak perlu di pojok bacanya. Kemudian lalu ada spontan. Spontan ini ketika mereka punya waktu kosong pada saat istirahat atau datang ke sekolah lebih awal, jika mungkin mereka bisa mengunjungi pojok baca. Next. Ya, terus lingkungan yang menumbuhkan pengembangan kepemimpinan murid. Next. Nah, di sini dalam pembuatan program pojok baca ini tidak serta-merta semuanya dari guru, tapi dari sini dari murid, untuk murid, dan murid-murid. Apa yang dimaksud seperti itu? Kita menggunakan suara murid, yaitu bagaimana kita memberdayakan murid, dan kesempatan ini mereka akan berkolaborasi, misalnya melibatkan murid dalam waktu untuk membaca buku. Lalu bisa saja melibatkan murid untuk menyepakati pelaksanaan kegiatan membaca. Ini suara yang kita ambil dari murid. Kemudian kita juga menggunakan selain suara, kita juga menggunakan yang kedua. Next. Yang kedua yaitu pilihan. Jadi di sini pilihan atau choice. Jadi anak-anak mempunyai pilihannya. Misalnya, murid bebas memilih buku yang akan dibacanya. Tidak harus buku ini, tapi sesuai minat dan karakternya. Lalu murid bebas berkolaborasi dengan temannya. Murid bebas menceritakan hasil yang dia baca, dan juga siswa merancang sudut baca sesuai imajinasinya. Jadi sudut baca itu sesuai rancangan siswa. Guru hanya mengarahkan dan juga memfasilitasinya. Selanjutnya ada kepemilikan murid. Bagaimana agar pojok baca ini ada rasa memiliki pada jiwa murid, sehingga dia bisa menjaga dan memelihara pojok bacanya itu dan terus aktif menggunakan pojok baca. Yaitu yang pertama, siswa akan menyumbangkan buku yang mungkin tidak dibacanya lagi di rumah, daripada mubazir ibu bapak ya, mungkin disemangatkan saja di sekolah. Nanti akan berguna bagi anak-anak lain untuk membacanya. Kemudian siswa mendapatkan pojok baca
kepala ibu